dunia sosmed nih akhir-akhir itu rame Ustaz. Rame. Kalau gue kan logika banget kan. Gue bilang ini orang pasti bohong, ini orang pasti bohong. Oh ini kayaknya kok nggak ikhlas ya, nggak tulus ya. Terus ada ya kita nggak usah sebut namanya ya. Terus ada viral lagi, udah mualaf, udah percaya Islam, tapi aku tetap percaya Tuhan Yesus. Gue nggak percaya agama. Lu awalnya berarti Gua Islam percaya di KTP Tuhan. hitungannya. Islam KTP dulu gua. Baru akhirnya tadi sholat. Iya, luar biasa. Gue udah lama banget nggak sholat. Sholat, ya. Terakhir tuh SMA. Kenapa Saiton selama bulan Ramadan udah diikat? Kenapa masih banyak orang-orang berperlakuan kayak Saiton? Mohon maafkan aku, wahai sayangku. Mohon maafkan aku, wahai kawanku. Lahir batinku, maafkan aku. Ku segera Assalamualaikum Ustadz Felix. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas Raymond. Waalaikumsalam. Gue pertama kali yang bilang waalaikumsalam. Nggak, soalnya kalau di channel gue Dia yang buka. assalamualaikum. Terus itu aja gue. Iya, dia sekarang waalaikumsalam. Oke. Tapi tadi Mas Raymond tuh ngebahas di TikTok apa IG-nya. Iya. Katanya kebanyakan orang yang mualaf sekarang itu karena sesuatu. Apa gimana Iya, tuh Mas? Gimana? Coba Iya, pertanggungjawaban dulu ternyata- di situ. coba, Pertanggungjawaban. Iya, pertanggungjawaban dulu. Media-media ternyata yang liput itu kan salah satu pembahasan di program kita kan ada program Ramadan namanya Iya, Escape kan. iya, Itu iya. kayaknya program pertama yang ngebahas topik yang ujung-ujung diulang terus kan. Biasa Iya, kan orang baik-baik banget. aja kan, komedi kan. Kita berat banget dari awal. Terus ada satu statement. Ini kalau gue panggilnya kan Us kan. Us ini yang mualaf gitu sebenarnya gue dosa gak sih kalau gue sudon? Kan kalau gue kan logika banget kan. Gue bilang ini orang pasti bohong, ini orang pasti bohong, ini orang itu dosa sebenarnya kalau gue tahu. Tapi di satu sisi gue orangnya tuh bisa berpikir secara empiris berdasarkan bukti, Iya. analisa, statistik, history dan lain-lain kan semua harus ada basisnya kan. Iya. Jadi cara kita ngedidak sesuatu ya, dulu tuh gue bilang oh ini kayaknya kok nggak ikhlas ya, nggak tulus ya gitu. Tapi jadi yang waktu itu gue mikirnya ya udah, jadi jangan mengsudzonkan orangnya, tapi perhatiin tindakannya. Nanti lihat. Jadi kalau misalnya udah emang mualaf, udah mau belajar Islam ya, nanti lihat actionnya aja gitu. Terus ada ya kita nggak usah sebut namanya ya. Terus ada viral lagi, udah mualaf, udah percaya Islam, tapi aku tetap percaya Tuhan Yesus. Kalau nggak salah gitu sih. Yeah. Nah itu kan bikin gue makin skeptis ya. Gue udah skeptisnya segini, gue makin skeptis kan. Gue bilang aduh. Ya udah gitu. Tapi menurut Ustaz Felix gimana? Kalau gue tuh udah pasti dosa kan. Sebenarnya suzon tuh udah pasti dosa nih. Ya, jadi dia nanya sama aku tentang boleh nggak sih kita punya perasaan begini? Aku bilang gini, Rey, salah satu kutukan kita orang-orang yang dalam tanda kutip sering ketemu orang, lalu kemudian kita punya pengetahuan lah, misalnya cara membaca mimik muka orang ataupun ngelihat track record orang. Jadi itu salah satu kutukannya tuh kita nggak bisa lepas dari itu. Aku bilang. Jadi ketika kita nilai sesuatu pasti berdasarkan track record dan itu wajar menurutku. Oke. Nah, cuman aku bilang tidak jadi untuk mengurangi nilai dia sebagai seorang muslim. Jadi kalau misalnya ada seseorang sudah bersyahadat misalnya, maka kita nggak lihat lagi apa yang di dalam hatinya. Yang kita lihat cuma perkataannya aja. Ketika dia sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia adalah muslim dan dia mendapatkan hak-hak sebagaimana muslim. Lalu aku kasih tau lah, pernah terjadi satu waktu ada sahabat yang pernah melakukan judging itu. Namanya Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini anak kesayangan Nabi, bahkan dianggap anak angkatnya Nabi Muhammad. Karena bapaknya Usama bin Zaid namanya Zaid bin Harithah, ini benar-benar anak angkatnya Nabi. Nah, jadi saking kemudian Nabi itu senang sama dia, pokoknya sudah well known lah bahwasanya Nabi punya sikap khusus terhadap Usama ini. Nah, Usama ini suatu waktu ketika Futuh Makkah ada yang mau kemudian perang sama dia mau dibunuh sama orang dan dia menang melawan dia secara fight one by one. Pas mau dibaca ini orang syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di saat tertekan. Nah, ini mewakili Usama bin Zaid nih. Oke. Sama Usama Oke. diapain? Lah jadi gue Enggak, Usama bin Zaid dibaca nih ceritanya. Oh, iya, oke, Nah, oke, ketika oke. sudah di karena tadi dia cara walaupun berpikirnya udah, iya. sama kayak Ray. Karena Ray melihat kan, oh ini kenapa dia mengucapkan ini? Ada ceritanya dong. Dia takut mati nih. Maka aku aja karena dia pasti berpura-pura di dalam agama. Dilaporin ke Rasulullah. Langsung dipanggil Usama sini kan Rasulullah. Terus kemudian kenapa kamu melakukan itu? Ya Rasulullah, itu jelas-jelas dia takut mati ya Rasulullah. Dia nggak mengucapkan syahadat sebelum mau itu maksudnya. Nah setelah itu Rasul katakan, kenapa kamu nggak belah dadanya wahai Usama dan lihat apa isi hatinya? Oh. Jadi Usama di mana nama Rasulullah?
Jadi gara-gara itu. Artinya ya artinya aku bilang nggak salah sih sebagai kita punya kutukan kita selalu ngeliat track record orang. Lalu kemudian kita punya apa ya semacam kayak karena aku juga sama. Aku sama persis kayak dia. Begitu aku ngeliat orang tuh, aku ngeliat sesuatu yang membahayakan aku apa. Jadi itu kan naluri kita ya sebagai seorang apa namanya pebisnis ataupun sering ngeliat orang. Dan normali seterusnya. manusia juga kayaknya banyak yang suka berprasangka kan. Sebenarnya prasangka tuh ada dua. Contoh ya misalnya, kalau lu sering ketemu orang nih, Atta ya, misalnya contoh Atta ketemu orang terus tiba-tiba gini, aku nggak suka sama dia. Oke. Ini kayaknya fait accompli nih. Itu kita tahu tuh. Karena kenapa? Karena kita sering ketemu orang kan. Nah itu dalam buku Malcolm Gladwell dijelasin, namanya judul bukunya Blink. Kalau teman-teman mau baca nanti. Nanti di situ jelasin tentang bagaimana skip berpikir. Karena kita sudah sering terus-menerus berapa ribu kali melakukan itu, kita udah jadi punya apa ya semacam kayak kodok merasakan ada hujan gitu maksudnya. Jadi itu nggak bisa dijelasin secara instinktif, tapi nggak bisa dijelasin secara sains, tapi insting tuh muncul Iya. daripada sains itu tadi yang berulang-ulang. Gitu. Nah jadi kalau seorang HRD contoh misalnya, aku nggak suka sama orang ini. Kenapa? Karena mungkin mimik mukanya menandakan cara berpikir tertentu. Lihat nih ya, lihat karyawan yang sering beralasan. Kalau misalnya Atta punya karyawan yang sering beralasan, atau Raymond sering ketemu dengan orang yang selalu beralasan kalau dia gagal, itu mukanya beda dengan orang-orang yang senantiasa optimis dalam hidupnya dia. I see. Nah, Kelihatan. Iya, aku nggak suka nih sama orang ini. Itu kadang-kadang beralasan. Bisa jadi suuzon juga. Bisa jadi. Makanya Rasul mengatakan tadi, pokoknya suuzon itu kalau dia udah mengucapkan, udah kita sudah suuzon sudah lepas. Iya, tapi gimana cara ngelepas naluri manusiawinya ya? Sebenarnya kalau secara teori psikologi itu namanya psychoanalysis. Betul. Dan orang yang udah ketemu orang banyak, udah pelajarin itu tuh jadi kayak nggak bisa dikontrol. Betul. Kalau awal-awal misalnya gue harus perhatiin nih, Iya. ketemu orang gerak-geriknya, micro cue, body Oke. language, kalau mikir dilihat atas kanan, Betul. bawah kiri dan lain-lain. Tapi sekarang gue udah otomatis. Tapi itu jadi basisnya gue buat kok perasaan gue nggak enak nih. Iya. Itu kan itu namanya suudzon atau Ya. bukan itu? Kalau Nggak, kayak gitu? jangan dihilangkan. Itu namanya nature manusia. Jadi manusia dia akan ngeliat ini, manusia tuh gini, dia selalu akan menghilangkan bahaya bagi dia. Iya. Maka ketika dia melihat ini kayaknya ada bahaya, nggak usah dihilangin. Nah, cuman ketika kita diperbaiki, semuanya dihukum berdasarkan apa yang dikeluarkan lewat lidah. Nah, jadi itu cukup. Jadi biarin di pikiran aja, Iya. jangan bertindak atau berkata seakan kayak bahwa itu Iya. fakta, kecuali karena Betul. belum ada ini. Oh, oke, Ada ngerti. bahasa Arabnya. Apa tuh, Ustaz? Nahnu nahkum bidzawahir. Kita cuma kita cuma bisa menghukumi apa yang tampak. Hah. Lalu kemudian kita berserah pada Allah dengan yang tidak tampak. Oh, kayak itu gitu. bagus tuh. Bagus. Makanya aku tuh ada satu prinsip katanya gini, Ustadz. Kalau dulu aku pernah belajar, kita memang boleh sangka baik sama orang, Ya. tapi kita nggak boleh sangka baik sama ular. Oh, pintar. Karena ketika kita sangka baik sama ular, dia kapan aja bisa matok kita. Benar. Jadi walaupun kita di depan dia, tapi kita harus benar-benar prepare, siap kabur, siap ngelak, siap melindungi diri. Ya. Itu yang aku lihat. Kalau menurut Ya, Ustadz gimana? karena berprasangka baik pada ular itu adalah keburukan. Contoh ini kan kita bahas kemarin ketika ingat gak ada penjual es teh. Iya. Jadi aku bilang gini, dalam kasus penjual es teh itu begini, aku bukan bahas penjual es tehnya sih, tapi aku bahas tentang orang-orang. Gak semua orang tuh baik dan gak semua orang tuh juga jahat. Nah, tugas kita adalah dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dengan akal kita, dengan hati dan kemampuan kayak yang tadi Ray tadi bilang, tugas kita adalah mencoba melakukan yang terbaik pada orang-orang. Contoh nih misalnya, ada orang yang niatnya udah jelas-jelas jahat. Contoh misalnya ya, ada orang malam-malam ada CCTV kita. Kelihatan tuh dia lagi bawa terus kemudian linggis. Mau manjat pagar pula. Nah, mau manjat pagar pula, kita bilang jangan-jangan dia lagi nyari kucing dia yang hilang. Itu namanya salah. Itu namanya itu namanya Agak salah. konslet, ya. Betul. Sangka baiknya salah gitu ya, Benar. Ustadz ya. Dan kita udah tahu ada teman kita yang punya track record nih, minjem sama temennya 100. Ada 100 gak? Bro pinjam 100 dong. Dan sudah minjem 10 nggak balik 12. Nah, Ya udah kan? lebih banyak tuh dari yang dipinjam. Iya. Nah, artinya kita kalau misalnya dia datang pada orang dan kita nggak memperingatkan orang lain dengan alasan kita prasangka baik, kita berarti membantu kejahatan. Maka berprasangka baik pada ular itu buruk. Bahkan dosa. Kalau Bahkan mem- dosa. membantu kejahatan orang dosa. Kita udah tahu nih ini bahaya. Dia datang ke Atta nih. Padahal kita tahu ini scam nih orang nih. Lalu kemudian kita nggak ngomongin Atta. Maka kita turut berkontribusi pada kemaksiatan itu. Berarti tidak melakukan hal baik bisa dosa kalau itu merugikan orang lain. Betul. Wow. Itu ada dalilnya juga di dalam Islam. Artinya ya tetap kita harus melakukan itu dengan alasan. Nah, aku mau ambil contoh lagi. Satpam. Tugas satpam kan memeriksa ya, polisi-polisi kayak di airport. Nah, maka ketika dia kemudian mencurigai orang, itu justru tugasnya. Jadi ketika itu memang jadi tugasnya, itu nggak apa-apa dia lakukan. Dia harus berpikir setiap orang bisa melakukan apapun. Karena kalau dia tidak melakukan itu, yang lain bakal sengsara.
Yang lain bakal kemarin ada di airport mana tuh? Aku lupa, ada rame di Instagram, ada orang di Sandra. Oh iya tahu. yang pakai rambutnya ditarik pakai pisau ya. Betul. Iya, Itu kan iya. mungkin karena kita berprasangka baik kan, nggak mungkin lah dia jahat, dia perempuan, dia kayak orang lemah dan segala macam. Ternyata dia bawa misalnya sesuatu yang berbahaya bagi yang lain. Maka tugas seorang yang polisi misalnya atau yang berwenang adalah berpikir bahwa semua orang bisa melakukan sesuatu sehingga dia bisa mengamankan semua orang. Terus batasnya sama dosa suudzon itu di mana? Nah, suudzon itu batasnya adalah ketika seseorang tuh berprasangka tentang sesuatu yang tidak ada dan bukan tugasnya. Yang tidak ada dan bukan tugasnya. Sebenarnya ngerti by teori, tapi Iya. pas prakteknya pasti susah sih. Iya, betul. Batasnya agak sulit. Manusiawi. Manusiawi. Kalau kita masih susah berarti manusiawi, bro. Betul. Iya, benar. Manusiawi karena kan susah ya kita ngelihat Iya. orang nih niatnya apa. Dan baik aku ngerti buruknya. kenapa tadi Atta nanya tentang mualaf tadi. Karena aku kan juga mualaf kan. Iya. Aku sudah berpengalaman dicurigai dan berpengalaman dalam tanda kutip ditipu berkali-kali. Ditipu gimana? Ditipu ketika ada orang masuk Islam ternyata nggak serius. Ternyata memang cuma nyari mohon maaf banget nggak semuanya, tapi misalnya mereka cuma nyari uang masjid khusus untuk mualaf dan segala macam. Oh, ada mualaf ada uang masjid. Ada. Dan ada Zakat, bro. Jadi mualaf. Jadi kan bro. dapat persentase dari zakatnya gitu. Nah, lu mau masuk Islam nggak? Lah gue udah bisa. Gue udah gak bisa mualaf. Iya. Bahkan katanya kita kasih mobil aja boleh walaupun dia orang kaya kan Ustaz. Boleh. Mualaf itu artinya Mualaf adalah itu- orang-orang yang perlu diikat hatinya. Jadi Diikat dapat hatinya melalui duniawi. betul. Itu nggak ada masalah. Dan dia berhak dapat bagian daripada zakat. Karena kalau aku dengar ya Ustaz, Iya. apapun alasannya selama dia memasuk Islam itu udah hidayah juga ya. Benar. Kita sudah nggak Kita bertanya udah lagi. karena kita nggak ada yang tahu hati Iya. manusia selain Tuhan kan. Betul. Walaupun tadi aku bilang kan, memang ada orang Memang yang memanfaatkan memang itu. ada. Nah, makanya aku berusaha tuh, bagaimana caranya kita memverifikasi apakah dia serius atau tidak di dalam keislamannya. Nah, maka biasanya kita memang nggak bisa bertindak sendiri sih. Kadang-kadang kita pakai misalnya satu komunitas yang ngurusin mualaf. Nah, kita bisa tahu tuh kesulitannya apa aja. Walaupun sebenarnya secara ideal ya, sebenarnya seorang muslim pasti mau membantu tanpa mereka mau minta gitu maksudnya. Nah, sekarang tuh memang dunia nggak ideal. Makanya tadi banyak hal yang Bisa kayak nggak? abu-abu. Ini kan aturan agama nih, tapi kan ini di zaman udah modern. Misalnya pakai psikotes atau tes kebohongan atau apa, itu sebenarnya kalau itu bisa dianggap sebagai kenyataan nggak untuk memvalidasi bahwa dia mualaf secara tulus gitu? Misalnya. Boleh. Nah, gitu boleh. Boleh. Modernisasinya betul kayak gitu. Tapi balik lagi kata Atta tadi, apapun kemudian hasilnya ketika dia sudah mengatakan, tetap Ya kita udah, harus gitu berpegang kan. pada hukumnya dia udah masuk Islam. Iya. Untungnya kita udah satu saudara gitu Benar. ya Ustaz. Dan ya. dia mendapatkan hak sebagaimana kita Muslim sebagai seorang juga. Muslim. Betul. Wah, Gue masih jahat sih kayaknya. Enggak, Tapi Gue kayak- skeptis. tugas banget. lu memang jahat. karena memang mungkin lu kan pemikir, bro. Iya. Jadi lu pasti ngelihat orang, wah pasti dia begini, pasti Iya. begini gitu. Dan itu tugas dia memang. Iya, memang. Ya kita nggak bisa nyalain juga ya Ustaz. Nggak bisa nyalain karena ada orang tugasnya mencari hole. Ketika contoh orang buat aplikasi kan ya, ketika masih beta misalnya, itu kan yang disewakan para hacker semua tuh. Jadi gue hacker. Ya, untuk kemudian mendapatkan bug, dan itu gajinya mahal loh. Benar. Jadi orang yang mencari kesalahan tuh kadang-kadang gajinya lebih mahal daripada orang yang mencari kebaikan. Paling Kalau murah. memang tugasnya. Benar. Yang nggak Oke, boleh kan oke. maksiat kan. Contoh misalnya dia bilang, dia mah palsu, nah itu dosa. Oke. Oh, itu nggak Gitu. boleh. Itu nggak boleh. Ngejudging nggak boleh. Judging nggak boleh. Bertanya kritis boleh. Bertanya kritis Oke. boleh. Oke. Berarti batasan gue ya sebatas bertanya kritis aja. Iya, boleh. Itu nggak ada masalah. Itu namanya challenging. Oke. Tapi selama pengalaman Ustadz Felix pasti banyak kan yang mualaf sama Ustadz. Iya, tentu saja. Alasannya kebanyakan apa Ustadz? Sadly, kebanyakan nikah. Oh. Sadly ya, kebanyakan nikah. Jadi perbedaan agama. Perbedaan Oke. agama, tapi sebelum mereka masuk Islam seperti tadi kan, palaku ini isinya track record. Jadi kemudian ketika aku ketemu nih, aku selalu bilang sama mereka, teman-teman sekalian, aku cuma mau ngasih tahu aja bahwasan yang aku lihat orang yang masuk Islam karena mau nikah itu 90% problem dalam rumah tangganya. Oh my God. Jadi aku bilang kalaupun mau masuk Islam benar-benar serius bahwa masuk Islam bukan gara-gara nikah, tapi benar-benar gara-gara Islamnya. Ketika Gitu. dia masuk Islam karena sesuatu hal, Ya. terus masuk Islamnya sama Ustadz, Ya. terus pas dia jadi orang Muslim, Ya. dia nggak melakukan yang Ya. seharusnya, Ustadz ikut bersalah atau enggak? Enggak.
karena aku sudah memperingatkan. Makanya kan karena aku udah tahu, aku nggak juga bisa bilang tahu nggak sih kemarin tuh juga ada orang pengen masuk Islam gara-gara dia nikah, aku nggak bisa terima lagi. Itu juga salah karena aku membatasi hidayah orang. Makanya aku senantiasa bilang setelah aku ngomong tadi banyak 90% itu adalah banyak masalah. Jadi jangan sampai teman-teman masuk Islam gara-gara menikah. Terus aku sampaikan orang masuk Islam boleh karena alasan apa saja, tapi orang tetap di dalam Islam cuma satu alasan. Karena mereka tahu bahwasanya Islam adalah agama yang paling benar. Enggak. Mereka nyari ridho Allah. Masya Allah. Ini lebih tepat salaman dulu gua. Luar biasa. Ridho Allah itu. Masya Allah. Ridho Allah. Jadi kalian bisa masuk Islam dengan alasan apapun, tapi stay lah di dalam Islam karena ridho Allah. Ridho Allah. Benar. Allah. Benar. Akbar, Itu Allah jawaban anak SD itu. Benar. Ya, gue Cuman karena itu karena itu keluarnya dari Mas Raymond jadi bagus. Tanggung jawab, suruh tanggung jawab. Oke, coba Ya. bagaimana ridho Allah itu tanggung bisa jawab datang kepada manusia? Tulus, karena kita menyayangi, karena kita percaya. Tulus aja intinya itu. Gimana? Udah benar. Benar. Hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Iya, betul. Tapi kalau Mas Raymond sendiri basically kan orang tuh nggak tahu Mas Raymond ini tadinya Muslim. Muslim. Tahu-tahu di bulan Ramadan ini pembahasan kontennya Muslim, Iya, belajar betul. tentang agama, bahkan berani ngebahas hal-hal yang orang Muslim aja kadang-kadang, kayak tabu gitu dibahas. Itu sempat ada hidayah atau ada mimpi-mimpi atau apa tuh? Kenapa tiba-tiba mau bikin seperti itu gitu? Kalau gue karena udah punya branding bertanya kritis, Oke. jadi in a way itu defense-nya tahu. Pas Benar. gue nanya challenge Islam, gue nanya. Kalau kebanyakan orang pasti dibilang kayak kenapa agama yang punya kebenaran mutlak lu berani pertanyain? Iya. Pasti kena kalau mayoritas orang. Tapi mungkin karena selama ini gue lebih banyak kritis, semua gue pertanyain, jadi kayak oke. Karena Raymond mau belajar Islam nih lagi prosesnya. Karena dulu gue nggak percaya agama. Lu awalnya berarti gua Islam percaya ada KTP Tuhan. hitungannya? Islam KTP dulu gua. Oke. Terus gue cuma percaya ada Tuhan, tapi gue nggak percaya apapun itu yang sifatnya ritualistik harus diikuti secara mentah-mentah. Karena menurut gue nggak make sense dulu. Kayak sholat gitu. Iya, nggak bisa dinalarkan. Dan waktu itu namanya culture Indonesia ya. Indonesia kan kalau misalnya orang suka bertanya terlalu kritis kayak enggak, ikutin aja. Ikutin aja. Itu udah culture dari kecil kalau gua. Nah, akhirnya dipertemukanlah mama sih waktu itu. Kalau mama kan dia sangat religius ya, sampai di tahap buset kemarin di podcast, ngapain mama takut mati? Takut dong gua dong gitu kan. Tapi ya udah dari sana terus mama Ray, kamu coba belajar lah gitu. Jadi sebelum mengamini dan kayak mau percaya kan harus ada proses belajar kan. Akhirnya diketemuin sama Ustadz Felix. Baru pertama kali gue ketemu ya kayak kalau masuk Islam berani challenge, tanya aja semuanya. Kayak yang itu loh, gue aha momennya tuh pas la ilaha illallah. Sebelum menerima Allah sebagai Tuhan satu-satunya, dia ada Tuhan dulu. Kayak ide baru yang benar kalau mau masuk harus mematahkan ide lama. Jadi gue kerjanya nge-challenge terus dan akhirnya diisilah secara logika, cara make sense. Banyak ayat tentang berpikir. Make sense. Pas sudah gitu baru lebih terbuka, baru lebih mau mendalami. Baru akhirnya tadi sholat. Iya, luar biasa. Gue udah lama banget gak sholat. Terakhir tuh SMA. Berarti istilahnya lu udah puluhan tahun gak sholat, akhirnya sholat lagi. Iya, baru belajar. Berusaha. Berarti kalau sholatnya baru di tahun ini. Sebenarnya dulu sholat pas kecil, pas SD SMP, kan sering dipanggil mama, Ustadz buat datang, buat pengajian gitu loh. Ya sholat gitu loh. Tapi nggak ngerti maknanya ya. Nggak ngerti maknanya. Jadi makanya kalau ada berita di ininya. sosial media kalau akhirnya Raymond Cheat sholat lagi gitu. Iya itu. ada lagi 2 atau 3 Ada gitu. kan berita itu kan. Aku sempat masuk tuh ke FYP ku. Akhirnya Raymond Cheat sholat lagi. Tapi menurut bro, kenapa akhirnya bro terketuk lagi tuh buat sholat? Ada nggak yang dirasakan atau ada? Sebenarnya kalau ada dua alasan. Satu alasan duniawi, satu alasan gue percaya harus kalau mau mendalami harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi itu satu internal sama satu duniawinya, satu lagi mama. Mama tuh kayak karena kan salah satu event gede di hidup gue tuh pas bokap gue meninggal, gue belum ngapa-ngapain. Itu salah satu penyesalan paling gede. Umur berapa waktu itu? 20. Pas umur 20 kerjanya cuma main game. Mama meninggal terus ngeliat anaknya doing nothing. Itu biggest regret.
Terus gue ingat masih ada mama nih. Jadi sekarang goal gue apapun yang gue lakuin itu pasti harus ada di belakang kepala, harus bahagian mama. Time to give back lah, mama tuh udah gede gitu kita. Ya udah kan mama selalu bilang kayak cobalah belajar agama, coba apa. Jadi sebenarnya tetap ada alasan duniawinya itu. Gue jujur aja gitu. Walaupun nanti ada orang yang ngejudge, oh ini nggak tulus dan lain-lain gitu. Tapi ya udah, kalau misalnya udah komit di sini, tunjukinlah dengan action. Actionnya apa? Gue beneran belajar, gue beneran memahami, gue beneran coba sholat, gue coba puasa full, walaupun kemarin gue ada batal. lupa kebangun sahur terus kan waktu itu gue nggak tahu, ya udahlah hari ini gue itu terus ya gitu. Jadi gue tunjukin dengan actually coba belajar gitu. Oh di situ proses pembelajaran ya Ustaz. Betul. Ya, Sangat, jadi sebenarnya ini fair proses, sih menurutku. ini proses belajar gua. Jadi kayak kemarin pas ya udahlah sekarang kita bikin program Ramadan, tapi Ustaz nggak apa-apa ya gue tanya bener-bener sepedes apapun ya tentang agama Islam. Ya udah akhirnya gue bener-bener tanya semuanya. Lu kalau ketemu ibunya nanti akan dapat missing linknya. Kenapa punya anaknya bisa jadi kayak gini? Kenapa Ustaz? Anaknya belum ada apa-apanya dibandingkan ibunya. Ternyata ibunya berkali-kali lipat begini. Jadi memang katanya kan kalau buah tidak jatuh dari jauh dari pohonnya. Ini sepohon-pohonnya. Sepohon-pohonnya. Berarti mamanya ini juga ya. Ekstrim mamanya. Ekstrim. In a good way. In a good way. Karena intinya nilainya keras dan untung nilainya didasari dari agama Islam. Bagian kalau mama sekeras itu tapi nilainya dapat dari yang lain gitu. Misalnya, waduh itu bisa jadi apa antum ya? Gua udah jadi apa tuh yang bawa-bawa bendera di jalanan gitu mungkin. Tapi mama kritisnya sampai baca kitab-kitab lain juga nggak sih? Kan ada yang sampai kritisnya dia ngebaca semua kitab, dia pengen tahu segala macam hal gitu. Mamanya ini desain sendiri CapCut-nya. Jadi akunnya didesain sendiri, diedit sendiri. Jadi mamanya agak lain nih memang nih mamanya. sangat update lah, sangat update. Tapi maksudnya ya, bisa CapCut juga, bisa ngedit mama. Iya, orang belajarnya pakai ChatGPT. Oh my god. Pas di zaman gue belum kenal mama. Iya. Lucunya gini, udah pakai AI nih Raymond mamanya. kan ngedebat dia balasnya pakai ChatGPT. Oh my. Oke, sekarang kita tahu kenapa Raymond Chin kayak gini ya guys. Iya. Tapi aku pikir salah satu yang menurutku aku kagum sama Raymond gini. Pertama, Atta kan tahu ya, di Indonesia tuh nggak kurang daripada orang-orang yang faham agama. Oke. Tapi sebenarnya problematika Indonesia bukan orang yang faham agama atau bukan orang yang tahu agama, tapi bagaimana kemudian agama ini dicitrakan kepada orang-orang lain. Raymond udah punya itu. Lu bayangin aja, berapa tahun lu nih sekarang? 30-an ya? 30 tahun. Di puncak-puncaknya. Cewek-cewek semua berebut sama dia nih karena dia jomblo nih. Ya kan? Kita kan udah nikah nih, ya kan? Nah, dia punya semua itu tapi di titik itu dia masih mau terus kemudian untuk question something di dalam kehidupan dia. Menurutku itu sih udah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah jangan-jangan kemudian ada orang yang lebih tua daripada Raymond tapi masih terus kemudian belum mau tahu tentang agama dia. Nah, menurutku sih udah nilai tambah sih menurutku. Udah bagus, dan ketika dia belajar dikit dia influence orang banyak sekali. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya kita sebagai manusia, karena ada orang kayak jangan nanya agama gua ya. Ya. Gua nggak mau ditanya agamanya. Sebenarnya kita boleh nggak sih nanya orang agama gitu? Agamanya apa, Ustadz? Misalnya gitu, itu boleh nggak? Menarik. Ini kemarin ada kasus nih. Nanti coba biar Raymond nanti bisa ini ya, bisa analisis. Lu lihat nggak sih ada anak kecil yang pintar ngomong tuh? Oh iya. Lu pernah panggil di sini ya? Pernah. Ara. Gua pernah undang Ara. Ya kan lagi dapat problem kan ya? Dapat backlash dari netizen. Kenapa dia backlash? Jadi cerita gini, ada anak kecil. Ini pintar banget ngomong, bro. Nah, terus di salah satu acara itu diundang lah karena dia pintar ngomong ini, ada satu presenter yang nggak pakai kerudung. Nah, terus anak kecil ini nanya dengan polosnya, kok Mbak nggak pakai kerudung? Itu langsung dibully netizen tuh. Anaknya dibully, orang tuanya dibully. Tapi kalau anaknya dibully menurut gua agak-agak kasihan ya. Aku baca soalnya anaknya dibully. Iya. Aku baca komen-komen itu, anaknya dibully. Contoh ya, salah satu komen begini. Mudah-mudahan kamu besok-besok nanti ketika masuk sekolah nggak dibully ya, Dek, gara-gara orang tuamu nggak ngajarin kamu adab gitu. Itu kan dan banyak komentar seperti itu. Menurut kan itu it's too much. Aku pikir itu cuma ini kan sama kayak kasus tadi kan ya, kasus yang ketika lu tanya gimana kalau misalnya boleh nggak nanya. Boleh nggak nanya. Kalau aku sih belum nggak mau nanya ya sama orang, tapi Betul. itu sebenarnya nanya itu boleh nggak sih? Nah, jadi kalau aku nanti bisa nanti di analisis ya. Kalau aku lihat gini, kalau anak kecil ya balik lagi ya. Kalau anak kecil dia akan senantiasa bertanya tentang apapun. Ada yang menarik, tau nggak? Kemarin aku punya anak nomor 4 namanya Aya. Dia baru mau naik SMP kelas 1. Oke. Nah, orangnya tuh ceriwis banget. Tahu kan si Aya kan yang kecil kan? Tahu. Nah, ketika waktu itu aku
aku lagi abis maghrib, aku santai-santai nih, abis makan kenyang gitu kan, ya udah di kamar lagi buka-buka HP, ngeliatin komen-komen dan segala macam kan gitu kan ya. Nah terus istriku nanya, Abi kapan mau pergi ke masjid gitu kan ya, dari bawah. Aku bilang nanti. Terus dia lagi, Abi kapan mau pergi ke masjid? Nanti aja, duluan aja. Anakku lewat, tau nggak dia bilang apa? Ustadz kok sholatnya di rumah. Wah. Di roasting sama anak sendiri. Aku langsung Ustadz kan sholat di rumah. Ya, aku langsung aku langsung ketawa terbahak-bahak aku langsung. Iya, Aku nggak ada marah sama sekali. Aku ketawa terbahak-bahak. Kenapa? Wah, ini mulut bapaknya banget ini. Tapi memang nature-nya anak tuh begitu. Nature-nya Iya anak sih. begitu gitu maksudnya. Kayak aku lagi nonton bola nih misalnya Ustadz. Di Nonton komentar bola. juga ya? Iya, misalnya aku kan gol. Tiba-tiba ada satu tendangan misalnya nggak gol. Iya. Gila, masa gitu aja nggak gol? Papa saru ya. Dosa itu. Maksudnya ngomong gila. Nggak boleh. Padahal nggak kan? Sentil mulut papa. Jadi aku harus giniin sentil mulutku. Iya betul. Karena maksudnya anak kecil emang ada tuh Memang respon-respon. gitu. Kadang-kadang dia kayak, oh ini udah dewasa banget anakku Iya. ya gitu. Dan anakku lebih parah lagi dulu ke orang. Mas, coba bayangin ya, anakku ke orang, ada orang lagi nyuci mobil Avanza. Terus kemudian anakku lewat, dia kan pintar banget, tahu tentang merek-merek mobil. Dia bilang gini, mobilnya kok murah om? Coba lu bayangin. Aku bilang, mampus gua. Itu kan mampus. Kan kalau dia datang ke gua gimana? Ya kan? Coba bayangin, mobilnya kok murah om? Gitu. Terus dia Coba. tahu lagi harganya. Iya dia tahu harganya. Pasti ajaran bapaknya nih. Pasti ajaran bapaknya. Untung aku gak pernah ngajarin ya mobil harganya apa. Nggak pernah, Ustaz. Tetanggaku punya opsi apa gitu maksudnya Oke. kan. Nah maksudku kan biasa kan ya kayak gitu. Nah termasuk ketika ada, contoh misalnya kita menganggap sesuatu itu penting misalnya. Agama misalnya bagi kita penting kan, contoh misalnya kayak gini ya. Kalau misalnya aku ketemu Raymond misalnya dan Oke. aku nggak tahu kalau aku nggak tahu dia seorang Muslim. Sorry, aku jangan ketemu Raymond. Raymond kan Kristenable ya. Lu deh gitu kan ya. Gua ketemu lu. Terus misalnya contoh aku nggak tahu agamamu apa. Aku kan nggak mungkin ngajak lu sholat kan kalau lu misalnya Kristen kan. Oke, Kan benar kalau misalnya lu Ustaz. Kristen, kita sholat yuk, kan nggak enak Malah kan ya? aneh. Malah aneh. Maka aku tanya, agamamu apa? Biar perlakuanku besok terus kemudian presisi gitu. Oh, maksudnya. jadi bisa toleransi. Iya. Sebenarnya harusnya kadang- nggak ada salahnya. Iya. Nanya apapun tuh sebenarnya nggak ada salahnya. Cuma kayak gini, Iya. ini kan sama kayak kemarin pembahasan ruang lingkup etika. Etika, betul, Nah, ethics. tapi ini menurut gua ruang lingkup norma. Iya. Apa yang diterima secara sosial, sanksinya pun bakal dari sosial. Contoh Betul. lagi podcast nih sama cewek. Iya. Masih perawan nggak? Nah. Gitu. Contoh. Lu ngomongin- sebenarnya enggak, jangan mancing gua. Iya, iya. Misalnya sebenarnya bertanya Iya. itu nggak salah. Iya. Tapi pada ruangnya dan apa yang diterima gitu loh. Misalnya Yeah. kalau di Western ya, Western dan emang podcastnya di setting yang bahas tentang sexual wellness gitu Yeah. misalnya. Nanya gitu pasti semua orang dukung malah. Yeah, betul. Oh iya, good question kan gitu. Yeah. Jadi kalau secara mutlaknya menurut gua nggak salah untuk bertanya. Tapi karena ini nilai-nilai sosial, jadi kalau blunder ya udah terimalah sanksi sosialnya Betul. gitu. Betul. Tapi kalau secara agama nggak ada kan ini kayak bertanya salah di Nggak tempat ada. gitu dosanya. Bahkan contoh ya, ada orang bertanya, kenapa kita harus beriman pada Nabi Muhammad? Itu nggak salah. Dan aku seneng banget ketika ada orang bertanya seperti itu. Artinya dia sudah masuk ke dalam tahapan la ilah tadi kan. Ya kan? Nah artinya kalau ada orang bertanya, kenapa harus Allah Tuhan kita? Aku malah seneng tuh. Karena di dalam Islam semua pertanyaan boleh kamu ajukan. Bahkan Allah berkata, hatu burhanakum. Ayo kasih lagi argumen-argumen kalian nih. Mana lagi yang kalian mau ragukan? Karena pertanyaan-pertanyaan itu hasilnya adalah keimanan. Karena pertanyaan itu kan ada hasil-hasilnya kan ya. Ray selalu bilang gini, orang-orang pintar tuh ditanya oleh pertanyaan-pertanyaannya kualitasnya seperti apa. Ya. Karena orang-orang pintar menjawab, orang-orang bijak bertanya. Maka orang-orang yang bertanya itu akan hasilnya ada sesuatu tuh. Benar. Ada yang hasil pertanyaan adalah keyakinan, ada hasil pertanyaan adalah teknis, ada hasil pertanyaan adalah kemudian justru kebodohan. Ada tuh. Iya, gue takutnya tuh gara-gara norma-norma yang pemikiran dogmatis yang iris wariris, kita jadi nggak mau bertanya. Itu tuh Malah bagus. bahaya sebenarnya Justru kan, Ustaz. very counterproductive. Dan di dalam Iya, Islam itu justru sangat dikritik oleh Islam. oh ya, justru kalau Islam sangat mengkritik. Ketika ada orang ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Mereka menjawab, ini pernah dilakukan oleh bapak dan ibuku. Atau dijawab oleh, ini udah dari dulu udah dari dulu begitu, Islam udah justru sistemnya mengkritik. begitu. Islam mengkritik banget. Ya, nah itulah pemikiran Gitu dogmatis. sih. Artinya bagiku sih ya wajar aja sih kalau ditanya agamanya apa. Kecuali kalau ada orang bilang, aku nggak suka ya ditanya agamanya apa, maka kita hormati, jangan ditanya. Iya. Misalnya Ustadz Felix lagi dakwah nih di Iya. masjid dan nanti ada orang nanya pertanyaan yang kurang, terus Ustadz Felix nanya, "Kamu agamanya apa?" Nah, itu kan Nah. itu ruangannya kan salah, Iya. konteksnya salah dan lain-lain Iya, gitu ya. itu punya niat namanya. Iya. Iya. Niatnya
Punya- mau bertanya, iya. niatnya nyindir itu Nah, gitu benar. misalnya. Menekan orang itu juga. Betul. Iya. Benar-benar. Iya. Ustadz sendiri kan hidupnya katanya di keluarga bahkan lebih banyak non muslimnya. Iya benar. Aku sangat keluarga yang sangat heterogen. Heterogen. Tapi berarti Ustadz Felix satu-satunya, maksudnya terinya sama istri sama anak itu muslim, sisanya nggak muslim. Iya di rumah di keluarga besar ya. Oh. Sorry di keluarga kecil ya. Keluarga utama. Tapi kalau di keluarga besar ada yang muslim. Oh, kalau di keluarga kecil malah nggak ada yang muslim Nggak selain ada yang Ustadz muslim Felix. selain aku. Oh kakakku sekarang. Aku lupa lagi. Bisa lupa kan ada. Fresh, Iya. malah fresh. 2018. Wow. Gitu. Masih lumayan fresh. Lumayan fresh. Jadi aku Oke. tapi lumayan heterogen sih. Yang terakhir kali heterogennya itu sangat kelihatan ketika nenekku meninggal. Nah, jadi di situ ada anaknya yang Kristen Katolik, ada anak yang Kristen Protestan, ada anak yang Buddha, gitu kan ya. Yang Hindu aja jarang. Hampir nggak ada malah. Jadi dimakamkannya dengan cara Nah, waktu itu kita juga agak lucu tuh, tapi aku yakin bahwasanya anak-anaknya pasti punya keyakinan masing-masing ya. Jadi ada anak yang Kristen Katolik memberikan caranya, yang Kristen Protestan memberikan caranya, yang Muslim aja sih nggak dikasih karena waktu itu masih minoritas kayaknya. Oh, oke. Kalau di keluarga muslimnya minoritas. Minoritas, tapi dilakukannya secara Buddha kan. Waktu itu kan cara untuk kremasinya, cara untuk segala macamnya. Ya udah, kalau gitu aku sebagai seorang Muslim batasannya jelas. Yang penting kita nggak ikut ibadahnya kan. Tapi sekedar memberikan respect, memberikan kemudian berbela sungkawa terhadap keluarga dan segala macam itu tetap bisa kita lakukan. apa biasanya pertanyaan dari keluarga yang suka ke Ustadz Felix Sekarang atau kemarin yang dulu pas masuk Islam atau yang sekarang? sekarang ini? Sekarang biasa nanyanya gini, makanan enak di Bogor apa ya? Ya, Jadi saya- malah udah nggak pernah bahas, sudah nggak pernah bahas. udah nggak pernah bahas agama. Bener-bener mereka sudah baik-baik saja. Bener-bener toleransi aja lah ya. toleransi. Ya, Sih, betul. kayak Keren. kangen babi panggang nggak gitu misalnya, ada nggak lagi gitu. Sayangnya aku belum ada referensinya kalau di Bogor. Kalau aku tahu, aku kasih tahu biasanya. Tapi udah pernah kan Ustadz dulu makan babi? Oh, itu favoritku tuh. Oh. Karena aku mengetahui semua jenis masakan babi dan seperti apa kemudian cara masaknya. Oke. Jadi keuntungannya aku sekarang jadi tahu yang hati-hati harus yang mana. Gitu. Karena kelebihannya Ustadz dibanding kita itu. Iya, Ustadz. bahkan Ustadz Adi Hidayat tidak bisa untuk menyaingi saya di bidang ini. Karena belum pernah makan Belum babi. pernah tahu rasanya babi. Itu. Betul. Ada kelebihannya di Ada situ kelebihannya. ya. Yang lain nggak ada. Oh, yang lain semua Ustadz Hidayat unggul ya. Ya kan hafalan dia unggul ya kan, pengetahuan dia unggul. Cuma itu aja pernah makan babi aja. Nah, kalau Mas Raymond ini almarhum papanya, ini dengar-dengar katanya udah nyoba 5 agama. Semuanya semua. udah pernah ya? Walaupun terakhir 10 tahun lalu tuh muslim. Oke. Oh, sebelum meninggal muslim. Muslim, Alhamdulillah ya. iya. Alhamdulillah. Sebelumnya tuh Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semuanya Hindu udah juga coba. masuk? Berdasarkan cerita ya, Iya. yang aku tangkap semuanya masuk, semuanya pelajari gitu. Itu maksudnya benar-benar masuk Kristen, masuk Buddha, masuk Islam atau Feelingku enggak. Oh, Feelingku ya. mencari aja. Karena ya coba. Karena apa ya? Growing up dari silsilah yang logika banget. Kalau papa tuh Ya. logika banget. Bisa Ya. dibilang kayak percaya Tuhan itu dikit. Ya. Semuanya tuh logika banget. Ya. Tinggal di Singapura, Aussie dan lain-lain gitu kan. Kalau mama tuh yang di Jogja. Oke. Yang udah tahu oh ini agamanya kental gitu. Ya. Nah, jadi perpaduannya ya Raymond. Iya. Sampai terakhir gue baru tahu kan pas papa meninggal tuh gue tuh sampai ada fotonya kemarin dikirim mama. Ya. Kayak bawa turun sendiri ke grave-nya. Iya, gue turun ke dalam emang tapi nggak tahu itu culture-nya. Gue ngikut aja basically waktu itu. Terus satu bilang apa? Itu berarti ya dimakamkan secara muslim. muslim itu Iya, kan itu turun. gue bener-bener turun. Iya, Kayak- masuk ke dalam liang lahatnya kan? Iya. Luar biasa. Iya, jadi kayak Terus diazanin. Iya, kayak gitu. Luar biasa loh, keren. Kira-kira Maksudnya, jadinya gua. tapi kalau aku bicara ini, aku selalu merasa amazed sih dengan orang-orang yang punya kemampuan seperti ini. Karena aku belum tentu punya kemampuan atau privilege itu kan, gitu maksudnya. Tapi ya luar biasa sih, maksudnya bisa nganterin itu orang tua. enggak. Iya. Kenapa Mas Raymond mungkin bisa berpikir kayak papa dari nyoba 5 agama, dari belajar 5 agama, Ya. akhirnya memilih Islam. Nah, kalau jawaban realistis ya pasti gara-gara mama. Ya, Pasti ya. ada periode tertentu tuh mama kayak ada namanya apa dapat hidayah ya? Apa sih kayak Ya, tiba-tiba hijrah. gitu kan. Kayak bener-bener tiba-tiba dalemin banget. Sebelumnya dalam baca Al-Qur'an Ya. apa gitu tapi nggak sampai full sehijrah hijaban. ini ya. Iya, nggak sehijrah ini. Kalau sekarang kan hijrah banget kan. Iya, betul. At one period tuh kalau nggak salah papa pernah sakit.
Intinya gitu. Nah, gara-gara waktu itu sampai berhenti ngerokok sepenuhnya gitu. Gara-gara sempat sakit, terus kerjaannya juga nggak ada gitu. Kayaknya di periode-periode itu, anehnya pas sudah tanda kutip mualaf ke Muslim, tetap mama suruh papa ikutin ke program-program Kristen kayak Pria Sejati gitu-gitu. Pria sejati tadi gimana? Pria sejati. Iya nggak, tadi gue lebih tertariknya misalnya kayak bagaimana cara berhubungan. Itu tadi off cam ngomong, tadi off cam bahas itu. Jadi kan analoginya kan ini modernisasi ajaran, cara penyampaian ajaran agama gitu kan. Kalau papa kan dulu ini Kristen ada cara menjadi ayah yang baik, apa gitu. Betul. Sebenarnya kan karena Islam itu harusnya holistik kan, mengatur semua aspek hidup kita. Berarti sebenarnya nggak salah loh kalau untuk Pak Sutri tiba-tiba ada ustadz ini cara berhubungan intim gitu misalnya. Itu aku diajarin dulu. Ah, serius? Ada satu kitab khusus. Iya, ada ilmunya sih ya. Ada ilmunya. Ada ilmunya. Ada ilmunya. Apa tuh ilmunya? Nah, kok semangat banget ya Mas Raymond? Berarti gue masih single, berarti nggak boleh gue pelajarin. Bisa, lu justru harus pelajari pas masih single. Kalau sudah nikah ya sudah telat. Oh iya benar. Dan itu masalahnya di Islam tuh kadang nggak ada yang kayak gitu maksudnya. Jadi pembelajaran itu sangat-sangat jarang. Tabu ya. Karena apa? Karena tabu. Apa karena pengen brandingnya bukan konvensional, brandingnya tuh kayak tradisional nggak, atau tabu. Karena tabu. Karena sebenarnya di Islam itu pelajaran kayak gitu ada kan Ustaz? Ada. Kayak aku tuh pernah baca satu buku. Dia tuh ngajarin setiap kita mau berhubungan sama suami istri aja itu ada doanya. Terus kita itu katanya bisa waktu lagi berhubungan kita itu diganti sama jin kalau nggak baca apa. Itu serius. Jadi gini, tapi itu benar nggak sih? Benar. Ada kan? Rasulullah mengajarkan satu doa sebelum berhubungan badan. Nah supaya tidak ikut campur yang lain ketika berhubungan badan. Maksudnya agar semua ini dilakukan karena Allah. Jadi nanti janin yang nanti terbentuk itu tidak dikotori oleh perkara-perkara yang buruk. Allah. Terus yang jin itu gimana? Ya maksudnya jadi gini maksudnya. Jadi seolah-olah ketika dia bersetubuh itu nantinya kemudian ada sesuatu yang buruk yang masuk ke sana, yaitu yang tidak disertai dengan Allah. Tapi bukan jinnya yang bersetubuh, bukan. Oke. Tapi ada juga di berita saya pernah diinin sama genderuwo sama apa. Jangan-jangan itu ya. Kalau itu Ustadz Faizar itu. Bukan Ustadz, itu Ustadz Faizar. Beda. Karena kalau aku mendalaminya, kalau aku sederhana ya. Aku udah pernah bahas di sini ya waktu itu ya. Kalau aku melihat bahwa saya orang Indonesia itu kan lebih kepada mistis ya daripada logik ya. Jadi pendekatannya kan orang Indonesia senantiasa pada mistis. Cuma problemnya adalah ketika pendekatannya pada mistis itu sering kali nanti akan jadi nggak adil. Contoh ya misalnya ya, ada orang berbuat salah nih misalnya. Lalu dia ditanya, kok kamu berbuat begini? Aku dimasukin jin. Nah kan nggak bisa dihukum nih. Gitu kan. Jadi jinnya disalahin terus ya. Kan bukan dia yang disalahin kan. Tapi kalau kita melihat pada yang tampak kan gitu kan ya. Nah jadi, itu salah satu contohnya. Misalnya lagi nih, gue baru spill aja nih misal contoh ya. Nih gue spill. Di dalam Islam itu ada di luar Ramadan. Allah berkata tuh begini, dihalalkan bagi kalian untuk mencampuri istri-istri kalian di malam hari, kata Allah. Mencampuri itu artinya berhubungan. Mencampuri bahasa halusnya berhubungan ya. Mencampuri bahasa halusnya ya. Lalu kemudian dihalalkan karena Allah tahu kita tuh nggak kuat gitu maksudnya. Ya lu kuat sih. Kalau gue udah nikah, dia udah nikah nggak kuat. Gitu kan. Nanti lu tahu kalau lu udah nikah. Ya oke. Tapi sebenarnya kayaknya udah nggak kuat juga deh Ustaz. Dia kuat-kuatin aja. Kuat-kuatin karena kan manusianya laki-laki ya nggak sih sampai 30 tahun masa ada kalau masih kuat sih kayaknya. Makanya gue sempat bio gue lagi cari istri. Lumayan lah ya. Tapi kayaknya pilihannya terlalu berat. Banyak banget spesifikasinya nih. Iya makanya. Terus kemudian kata Allah apa ketika dicampuri istri kalian di malam hari boleh? Apa kemudian kata Allah berikutnya? Fabashiruhunna itu artinya adalah buatlah mereka senang. Atau bersenang-senanglah bersama mereka. Foreplay. Betul. Itu betul. Artinya Islam tidak kemudian mohon maaf ya kayak ini mohon maaf ya, ini channelnya nggak apa-apa kan ngomong kayak gini kan? Nggak apa-apa. Jadi kita kayaknya udah terlalu tongkrongan ceplos-ceplos. Iya sih, makanya sampai sih kita harus membatasi sesuatu. Kayak kita harus membatasi deh. Tapi kalau menurut saya selama itu ilmu agama sih bagus sih Ustaz. Iya bagus sih, karena banyakan yang datang ke aku yang ketika bercerai bro, itu adalah istri yang ngeluh, karena suaminya mau seenaknya doang.
Oh. Jadi suami itu nggak mau mikirin mood istrinya, suaminya nggak mau kemudian mikirin bagaimana kemudian Cuman minta istrinya. dong, mau dong, mau Iya, dong. dan begitu. pakai Jatah dalil, dong. dan pakai Jatah dalil. dong. Kalau Iya. lu nggak mau, lu nanti Oh dilaknat iya, sampai dalil yang pagi. itu ya. Nah, padahal dengan dalil fabasyiruhunna ini adalah maksudnya adalah pas seorang laki-laki yang baik dan benar itu bahkan harus mengondisikan dari pagi kalau dia mau malamnya. Jadi kalau istrinya emang belum mau, kita nggak Berarti boleh dia paksa. gagal. Bukan Berarti hanya dia gagal nggak karena boleh dia maksa. nggak effort. Dia gagal. Iya, dia gagal dong. Betul. Harusnya pagi-pagi mbok cuci piring dulu lah. Sehingga istrinya Atur merasa mood senang. dulu. Atur mood. Oke. Kasihlah coklat dulu. Iya, kasih coklat dulu. Beliinlah dulu apa dulu gitu maksudnya. Bawain bunga. Puji-puji dulu. Ajak ngobrol dulu. Nah, ini penting. Nah, ini semua tercakup dalam fabasyiruhunna. Itu ada pelajarannya. Dalam pelajarannya, Bro. Islam is the way of life. Betul. Karena semua apapun yang kita pengen lakuin sebenarnya udah diajarin ya Ustadz. Bayangin ya. Cuman kitanya aja nggak belajar Contoh ya. sejauh itu. Kita simulasi ya. Andai kan Atta jadi nabi. What if nih, what if? Dia emang suka lempar-lempar gitu. Iya, andai kan. Oh, iya, andai. Andai kan Atta jadi nabi. Karena ada yang pernah nanya begini sama nabi. Istriku maunya gayanya begini. Sedangkan aku maunya gayanya begini. Ini ada yang nanya Ada. gitu, Ustadz. Ada. Kira-kira gimana tuh terus kemudian jawabnya? Wah berat. Gimana? Ya kalau nanya ke aku, Mm-mm. ya ganti-gantian mungkin sekali ngikutin suami, sekali ngikutin istri biar Betul. sama-sama win-win solution mungkin gitu. Ah, Biar ternyata ulama jawabnya apa? Ulama jawabnya begini. Ada di dalam Al-Quran perempuan-perempuan seperti tempat ladang pertanaman. Maka kemudian laki-laki seperti yang datang untuk bercocok tanam. Maka kemudian di dalam Al-Quran dikatakan dan dahulukanlah dirimu laki-laki. Berarti laki-laki yang didahulukan maunya apa? Setelah itu baru terus kemudian perempuan. Sih, dan ini detail banget loh. karena laki-laki adalah imam. Betul. Tapi laki-laki imam yang baik adalah yang mencintai, menyayangi dan mengerti perempuan. Nah, itu poinnya. Itu Tapi poinnya. ini Itu loh poinnya. kayak gini nih. Sampai kalau misalnya gua ada laki-laki yang nggak dapat Iya. apa yang mereka mau terus Iya. menggunakan atas nama dalil, atas nama apa gitu Iya. itu tuh dosanya kayak gimana sih? Menurutku- Ada nggak? Apa itu etis? Pertama secara etika loser. Yang kedua terus kemudian secara agama maka dia menggunakan dalil yang salah pada kesempatan yang salah. Karena kan gini, contoh ya. Kalau ada orang minta haknya, harusnya dia menunaikan kewajiban dulu dong. Nah, kalau misalnya dia bilang ini hak gua penuhin nih, kalau enggak lu dosa. Tuh, perempuannya tinggal bilang ini, lu aja nggak menuhin kewajiban ke gua. Nah, artinya itu juga secara agama juga nggak boleh. Gitu. Iya, enak juga sih bro, dia belajarnya sebelum nikah. Iya. Kalau aku baru udah nikah nih, aku baru baca-baca itu bro. Nah, Oh serius? Iya, aku waktu pas nikah baru udah belajar ini. Oh Iya. ada begini, ada begitu. Nah, itu. Hubungan suami istri dalam Islam baru baca. Jadi belum. Karena waktu sebelum nikah, gue baca gini, kayaknya gimana gitu Aneh ya? Aneh kayak kemaluanmu apa itu ada kayak gitu. Serius sampai sedetail itu? lu mau tau nggak salah satu yang membuat aku masuk Islam apa? Apa? Salah satu yang membuat aku masuk Islam adalah ini jangan ditiru ya. Ini jangan ditiru. Tapi maksudnya boleh diambil kebaikannya aja. Ketika aku masih belum Muslim, aku masih jadi orang Kristen. Aku kan satu kos dengan orang-orang Muslim. Kerjaanku ketika Ramadan kayak gini nih, datang ke tempat temanku, ngeliat-liat buku bacaan mereka karena aku suka baca. Nah, aku salah ngambil judulnya gini, sistem pergaulan di dalam Islam. Membahas tentang hubungan interaksi antara laki-laki dan perempuan secara umum. Dan ada satu bab yang sangat menarik aku sebagai seorang laki-laki. Tahu nggak apa judulnya? Lihat nih, Islam sampai ngatur kayak gini. Judulnya gini. AZL. Aku yakin belum pernah dibahas. Apa tuh? Apa tuh? Azel itu artinya adalah senggama terputus. Senggama. Terputus. Dalam bahasa Latinnya coitus interruptus. Aduh makin gak ngerti. Gini ya, biasa di ngertiin pakai bahasa Indonesia ini Oke. makin Latin ini makin gak Nih, ngerti. bahasa kampung ya. Bahasa kampung ya, keluar di luar. Oh keluar di luar. Iya. Karena kalau itu keluar di dalam dibahas ya Ustaz ya. itu dibahas. Aku pas baca itu aku bilang amazing. Bukan karena gue mesum ya. Tapi gue bilang ini Bisa Islam. jadi. Ya mungkin gabungan di antara keduanya ya. Ya manusiawi. Gue bilang gila. Islam kayak gini aja diatur. Aku bilang kayak gini nih diatur nih. Aku bilang ini agama keren banget. Akhirnya di situ tulisannya apa Ustaz? Apa? Iya maksudnya peraturannya penasaran gimana? nih, Boleh atau keluar enggak? Boleh atau enggak? Boleh. 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 Keluar di luar. Apa? Apanya?
Boleh. Boleh keluar di luar asalkan lu udah nikah. Iya. Nanya nih, dia belum nikah nanya keluar di luar boleh nggak? Tapi lu belum nikah. Nah itu gue injek-injek. Itu salah ada pertanyaannya. Ustaz boleh keluar di luar nggak? Tapi lu belum nikah kenapa lu di luar? Jangan nanya. Jangan nanya. Emang nih kadang-kadang ini saya tim saya maaf ya Ustaz. Itulah pertanyaannya masuknya kayak gitu. Nah jadi artinya aku waktu itu miss banget begitu Islam mengatur sampai sedetail itu. Nah itu membuat aku tertarik. Wah gila Islam, gila keren banget. Tapi itu tuh pedang bermata dua menurut gua. Sat. Iya, gimana? Karena Islam tuh sekeren itu karena udah dari zaman kapan dia bisa mengatur semua peradaban Iya. dan kehidupan manusia. Tapi kalau di zaman sekarang kan generasi sekarang, aduh ribet. Ya. Makin banyak aturannya makin Betul. gak mau. Iya. Makin apa? Justru kayak apa Islam tuh pelan-pelan kehilangan kakinya karena dari perkembangan peradaban orang makin gak suka sama aturan-aturan yang terlalu ketat. Ya. Nah, kayak gitu gimana responnya? Mungkin bisa jadi sih menurutku ada orang-orang yang tidak menyukai aturan-aturan terlalu ketat. Tapi pada satu titik mereka kan paham bahwasanya mereka tidak, justru keadaan yang paling parah itu adalah ketika mereka nggak ada aturan sama sekali. Oh iya, ada tuh, ada. Betul. Benar-benar. Jadi Itu ada the aturan. world without rules itu ngeri Jadi banget. kayak hutan. Betul. Jadi kayak Tarzan semua ya Ustaz Betul, ya. makanya Karena dikasih aku aturan. pernah lihat kayak gini. Ketika orang bilang kan suka gini, kenapa sih alkohol kan seru gitu? Ya. Kenapa sih dilarang-larang? Betul. Tapi kalau kita lihat kecelakaan gara-gara alkohol. Benar. Orang mukul istrinya gara-gara alkohol. Betul. Orang Bunuh diri. Mungkin kalau di Islam itu ada diizinkan alkohol, mungkin wah, selesai. Iya. Kita semua ini lagi syuting begini. Wah, boleh. Boleh alkohol. Yang lebih parah gini, kita semua kan ada namanya default ya, fitrah Iya, namanya. iya. Contoh kayak gini misalnya, taruhlah ada seseorang sudah nikah sama seorang perempuan, dia suka banget. Tiba-tiba kalau dunia the world without rules misalnya ya, ada orang bilang kalau aku suka dia aku mau dia. Misalnya tiba-tiba dia ngambil istriku, aku bilang gini, maju sini kita lihat siapa duluan mati. Iya nggak sih? Kalau nggak ada peraturan ini Kalau yang nggak ada saya peraturan kan, iya. artinya kita tetap perlu untuk hukum rimba kan. hukum rimba jadi semuanya. Karena Iya. kan ngerasa kayak wah, Iya. apa yang gue mau gue boleh karena nggak ada peraturan di agama, nggak ada peraturan. Betul. di mana, ya. Artinya tetap semua orang perlu aturan sih artinya supaya dunia itu Benar. bisa berjalan sesuai dengan seharusnya. Nah, tinggal peraturan mana yang dipakai. Karena setiap orang pasti akan tunduk pada aturan mau tidak mau. Benar. Karena masyarakat yang paling tidak punya aturan pun dia pasti punya satu aturan minimal. Jangan ngatur-ngatur gue. Itu aturannya. Bukan peraturan untuk dilanggar ya Ustaz. Bukan. Kalau sekarang kan kebanyakan peraturan untuk dilanggar. Iya, peraturan untuk dilanggar ada dua kemungkinan. Satu, peraturannya memang nggak masuk akal. Yang kedua, edukasinya belum sampai kepada orangnya. Wah, hari ini luar biasa banget ya. Kenapa Saiton selama bulan Ramadan kan udah diikat? Kenapa masih banyak orang-orang berpelakuan kayak Saiton? Ustadz Felix belum jelasin yang ini. Karena Coba hasil berguru. ya, kira-kira aja Apa, kira-kira. Ini Kira-kira aja. lain sama kayak ujian datang ke yang paling mau coba mendekatkan diri ke Allah nggak? Apa konsep itu? Bukan. Jadi ada hadis kata Rasulullah ketika datang bulan Ramadan setan-setan dibelenggu kata Rasulullah. Diikat. Nah, diikat. Nah, kenapa sekarang masih banyak orang-orang yang melakukan keburukan? Bahkan orang-orang kemalingan banyak bulan Ramadan. Ada orang kakek yang memperkosa Kosa cucunya bulan itu di bulan Ramadan. Ramadan. Nah, kenapa tuh? Nggak tahu. Jawabannya sederhana. Sederhana jawabannya. Setan ada dua kan tadi kan ya, jin dan manusia. Manusia, Yang ha. di kerangkeng itu yang jin. Oh, yang manusianya bebas berkeliaran. Jadi syaitan yang di Iya. manusia itu nggak di kerangkeng. Nggak di kerangkeng. Jadi dia sudah jadi syaitan kan. Nah makanya syaitan manusia menurut para ulama, semua ulama sepakat syaitan manusia itu lebih parah Daripada setan beneran. benar, lebih menakutkan, lebih mengerikan. Karena dia bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh jin. Makanya jin sekarang, syaitan dalam bentuk jin nih, minder dia. Dulu kan lu kita belajar lebih- sama gue. Iya, Sekarang gue berguru sama lu. Makanya kalau orang alasan, iya saya digoda setan. Wah nggak ada setannya aja Nggak lu ada. begitu. Ini dibelenggu di bulan Ramadan. Lu yang jadi syaitan. Astagfirullahaladzim. Iya, karena sifat. Sifat. Karena dia sudah jadi syaitan karena setan adalah sifat. Ketika dia masuk ke dalam manusia, dia jadi syaitan. Tapi itu baliknya dia berarti dari nafsunya ya Ustaz ya. Nafsu, betul. Nafsu. Jadi kalau aku pernah baca di buku juga nih Ustaz. Iya, Katanya manusia ini kan ada 3 aspek. Oke. Ada nafsu, ada hati, Oke. ada akal. Bisa. Jadi ketiga aspek ini ada di diri kita nih. Betul. Jadi ketika kita itu keinginannya dalam berbuat yang buruk, Ya. itu yang bermain nafsu. Betul. Kalau kita ingin belajar mengetahui sesuatu itu akal. Ya. Kebaikan datangnya dari hati. Oke. Nah, ketika setan itu walaupun udah diikat, tapi nafsu kita ini menguasai diri kita 90%, Ya. hati sama akal ini nggak kepake. Nah, aku jadi coba- kita dikuasai oleh nafsu. Aku coba untuk
untuk tambahin. Gampangnya gini ya, ada hati gampangnya kalau kolbun ini adalah menuju kolbun salim, tapi ya kolbun yang atau hati yang selamat itu ngajak manusia menuju pada kebaikan taruhlah. Oke. Lalu kemudian ada nafsu mengajak pada keburukan. Sebenarnya nafsu nggak selalu mengajak kepada keburukan. Ada juga yang baik. Nah, akal ini mengendalikan semuanya agar menuju pada Allah. Karena contoh ya, nafsu antum yang sama ketika ditaruh kepada yang benar nih. Kalau Raymond belum punya nih ditaruh pada yang benar ya. Kalau kita udah Kenapa begitu? taruh pada istri. Oh iya, nafsunya udah ditaruh Jadi sama bagus istri. gitu kan. Ini lu Udah tahu ada nggak? tempatnya, udah ada penyalurnya, Udah udah ada ada penyalurnya. Maka itu bro, pahalanya bro, itu nggak bisa dibayangkan bro. Itu bisa jadi lebih banyak pahalanya daripada lu sholat tahajud tuh. Oh iya, Iya. Berhubungan jadi ya? nafsu Serius. digunakan dengan yang baik gitu Iya. kan. Heeh. Oh. Nah, berarti akal tuh adalah menentukan, akal tuh rem atau kendali sekaligus rem. Kemana akan diarahkan ini semua nih? Hati sama nafsu ini. Betul. Iya, nafsu gua apa tuh setir jadi kritik pemerintah. Itu bagus. Itu bagus. Itu bagus. Iya, kritik kan membangun Iya, gitu betul. kan. Yang penting jangan menghina, Iya, jangan menjatuhkan menghina. orangnya. Nah, bagus kok, Iya. bagus kok. Paman Kita kan yang mengkritik karena kita sayang. Iya benar, benar. Itu dia hari ini ya, luar biasa. Terima kasih Mas Raymond sama Mas Ustadz Makasih. Felix udah main. Nanti kita main-main juga ya. Ya, kita mengharapkan banget. Gantian siap. Kita gantian main ke sana. Iya. Pengen ngobrol banyak lagi sama Ustadz Felix. Ya, kalau di sama sana Mas nggak ada Raymond. sensor. Bebas ya. Channel nggak ada gua sensor. soalnya nanti gue yang kena strike kalau misalnya apa-apa. Iya, di situ kayaknya bebas ya saya ngomong. Bebas. Bismillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang